Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Hanin adalah salah satu santri terbaik di pesantren Kiai Saridin. Sebuah pesantren yang terkenal di Jawa Timur karena mengajarkan nilai-nilai Islam yang mendalam. Sejak kecil, Hanin telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam menghafal Al-Quran dan memahami kitab-kitab kuning. Para gurunya sering memuji ketekunannya, sementara teman-temannya mengagumi kelembutannya. Namun, yang paling menonjol dari Hanin adalah keteguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ia selalu menjaga hijabnya dengan baik di dalam pesantren maupun saat bepergian keluar. Baginya, hijab bukan sekadar pakaian, tetapi juga simbol ketaatan dan identitas sebagai muslimah. Hanin tumbuh dalam keluarga sederhana yang sangat mendukung pendidikan agamanya. Ayahnya adalah seorang petani kecil, sementara ibunya mengelola warung kecil di desa. Meskipun keterbatasan ekonomi sering menjadi kendala, orang tua Hanin tidak pernah ragu untuk mengutamakan pendidikan anaknya. Mereka percaya bahwa ilmu agama adalah warisan terbaik yang bisa diberikan kepada putri mereka. Oleh karena itu, mereka mengirim Hanin ke pesantren Kiai Saridin meski harus berhemat demi membayar biaya pendidikan. Hanin menyadari pengorbanan orang tuanya, dan ia belajar dengan penuh semangat agar kelak bisa membantu keluarganya keluar dari keterbatasan ekonomi. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Hanin merasa siap untuk memasuki dunia kerja. Dengan bekal ilmu agama dan keterampilan dasar yang ia pelajari di pesantren, ia optimis bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, terutama di kota-kota besar yang menawarkan peluang kerja lebih luas. Namun, optimisme itu segera pudar ketika ia menghadapi kenyataan pahit. Beberapa perusahaan menolak lamarannya dengan alasan yang tidak adil. Kami membutuhkan karyawan yang bisa menyesuaikan penampilan dengan budaya perusahaan, kata seorang manajer saat wawancara kerja. Hanin memahami maksudnya. Ia diminta melepas jilbabnya, sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan. Setiap penolakan menjadi luka baru di hati Hanin. Ia merasa kecewa, bukan hanya karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi juga karena prinsipnya diuji sedemikian berat. Namun, Hanin tidak pernah membiarkan rasa kecewa itu menguasainya. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan dirinya. Dalam setiap doa, Hanin memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar terbaik. Ia percaya bahwa rezeki telah diatur olehnya, dan tugasnya adalah berusaha dengan cara yang halal dan tetap memegang teguh prinsip agama. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, Hanin mulai berpikir untuk mencari peluang di luar negeri. Ia pernah mendengar cerita tentang tenaga kerja wanita, TKW, yang berhasil meningkatkan perekonomian keluarganya setelah bekerja di Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Hanin berharap bisa bekerja di lingkungan yang lebih menghargai nilai-nilai keislamannya. Namun, keputusan ini tidak mudah bagi Hanin. Ia tahu bekerja di luar negeri berarti harus jauh dari keluarga dan teman-teman pesantrennya, serta menghadapi tantangan baru di tempat yang asing. Sore itu, setelah salat asar, Hanin duduk merenung di serambi pesantren. Angin sepal-sepal yang membawa aroma khas dedaunan desa tidak mampu menenangkan kegelisahannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah keputusannya sudah benar. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk menghadap Kiai Saridin. Ia merasa bahwa izin dan nasihat Kiai adalah hal yang sangat penting sebelum ia melangkah lebih jauh. Dengan hati yang berdebar, ia mengetuk pintu rumah Kiai dan menyampaikan niatnya. Kiai, saya ingin mencari pekerjaan di Arab Saudi. Mohon restu dan nasihatnya, ucap Hanin dengan suara pelan namun tegas. Saat berdiri di hadapan Kiai Saridin, Hanin merasa campur aduk. Ia takut keputusannya dianggap salah, tetapi ia juga yakin bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan alasannya kepada sang Kiai. Ia menceritakan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri,
karena jilbab yang ia kenakan. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk membantu keluarga dan menabung demi masa depan yang lebih baik. Kiai Saridin mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tetapi tidak langsung memberikan tanggapan. Setelah Hanin selesai bicara, Kiai Saridin menarik napas panjang dan tersenyum lembut. "Nak, jika kau yakin ini jalan yang Allah tunjukkan, maka pergilah dengan niat yang lurus. Tapi ingat, dimanapun kau berada, Allah selalu mengujimu. Jangan lupa menjaga iman dan kejujuran. Dan satu hal lagi, setibamu di Arab, carilah Fauzan, muridku. Ia akan membantumu." Mendengar nasihat itu, Hanin merasa sedikit lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kiai Saridin dan berjanji akan selalu ingat pesan-pesan beliau. Dalam hati, ia merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk pergi adalah keputusan yang benar, selama ia tetap bergantung pada pertolongan Allah. Kiai Saridin adalah sosok yang sangat dihormati di pesantren, bukan hanya karena ilmunya yang tinggi, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menghadapi setiap masalah. Nasihatnya selalu membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Setelah memberikan izin kepada Hanin, Kiai Saridin menyampaikan pesan-pesan penting yang harus diingat selama Hanin berada di negeri orang. "Jangan lupa, nak, di setiap langkahmu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dunia ini penuh tipu daya, tetapi Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Jangan takut selama kau menjaga keimananmu." Hanin mengangguk, menyimpan setiap kata Kiai Saridin dalam hatinya. Ia tahu perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi nasihat Kiai memberinya keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Sebelum pergi, Kiai memberikan alamat dan kontak Fauzan, muridnya yang telah menetap di Arab Saudi. "Jika kau butuh bantuan, hubungi dia. Fauzan akan menjagamu seperti aku menjagamu di sini," tambah Kiai. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Hanin berpamitan dan bersiap memulai perjalanan barunya ke tanah rantau. Kiai Saridin adalah sosok yang sangat dihormati di pesantren, bukan hanya karena ilmunya yang tinggi, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menghadapi setiap masalah. Nasihatnya selalu membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Setelah memberikan izin kepada Hanin, Kiai Saridin menyampaikan pesan-pesan penting yang harus diingat selama Hanin berada di negeri orang. "Jangan lupa, nak, di setiap langkahmu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dunia ini penuh tipu daya, tetapi Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Jangan takut selama kau menjaga keimananmu." Hanin mengangguk, menyimpan setiap kata Kiai Saridin dalam hatinya. Ia tahu perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi nasihat Kiai memberinya keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Sebelum pergi, Kiai memberikan alamat dan kontak Fauzan, muridnya yang telah menetap di Arab Saudi. "Jika kau butuh bantuan, hubungi dia. Fauzan akan menjagamu seperti aku menjagamu di sini," tambah Kiai. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Hanin berpamitan dan bersiap memulai perjalanan barunya ke tanah rantau. Setelah perjalanan panjang dari Indonesia, Hanin akhirnya tiba di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. Meskipun tubuhnya lelah, ia merasa sedikit lega melihat Fauzan, pria parubaya yang telah menunggunya di pintu kedatangan. Fauzan adalah murid Kiai Saridin yang telah lama menetap di Arab Saudi. "Assalamualaikum, Hanin. Saya Fauzan. Kiai Saridin sudah memberitahu saya tentang kedatanganmu." "Selamat datang," ucap Fauzan sambil tersenyum ramah. Hanin membalas salamnya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Fauzan membantu membawa koper Hanin, dan mereka berjalan menuju mobil yang akan membawa Hanin ke tempat kerjanya. Dalam perjalanan, Fauzan menceritakan sedikit tentang keluarga Al-Karim, tempat Hanin akan bekerja. Keluarga Al-Karim adalah keluarga terpandang di sini. Mereka memiliki bisnis besar dan cukup disegani. "Tapi, jangan khawatir, selama kau bekerja dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan lancar," ujar Fauzan meyakinkan. Hanin hanya mengangguk, merasa gugup sekaligus berharap semuanya akan berjalan sesuai harapannya. Selama perjalanan menuju rumah keluarga Al-Karim, Fauzan tidak hanya memberikan gambaran tentang majikannya, tetapi juga menyampaikan nasihat-nasihat penting. "Hanin, di sini kau akan menghadapi situasi yang mungkin tidak pernah kau alami sebelumnya.
Tapi jangan takut. Jika ada masalah, kau bisa menghubungi aku kapan saja. Jangan ragu untuk meminta bantuan, kata Fauzan dengan nada serius. Hanin merasa terharu mendengar perhatian dari Fauzan. Ia menyadari bahwa di negeri asing ini, ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya. Terima kasih, Pak Fauzan. Saya akan selalu ingat pesan Bapak dan Kiai Saridin, jawab Hanin pelan. Fauzan menambahkan, yang terpenting, jangan pernah lupa bahwa Allah adalah penolong terbaik. Mintalah pertolongan kepadanya dalam setiap kesulitan. Kata-kata itu membuat hati Hanin sedikit lebih tenang. Ia merasa bahwa meskipun jauh dari keluarga, ia tidak benar-benar sendirian. Rumah keluarga Al-Karim adalah sebuah rumah besar dengan arsitektur khas Timur Tengah yang megah. Pintu kayu berukir, dinding bercorak mozaik, dan halaman yang luas membuat Hanin terkesima. Namun, kekagumannya segera tergantikan oleh perasaan canggung ketika ia disambut oleh Hamid, kepala keluarga. Pria berusia 50-an itu memiliki wajah yang tegas dan mata yang tajam. Hamid memandang Hanin seolah ingin menilai kepribadiannya dalam sekali pandang. Mulai hari ini kau bekerja di sini, kata Hamid tanpa basa-basi. Tugasmu adalah menjaga kebersihan rumah, membantu di dapur, dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Jangan macam-macam, dan ingat, di rumah ini, aturan adalah segalanya. Nada suaranya tegas, bahkan sedikit mengintimidasi. Hanin hanya bisa mengangguk dan menjawab pelan, "Baik, Tuan." Setelah memberikan instruksi singkat, Hamid pergi meninggalkan Hanin. Ia kemudian dibawa ke kamar kecil di lantai bawah, tempatnya akan tinggal selama bekerja di rumah itu. Meskipun sederhana, kamar itu bersih dan cukup nyaman. Hanin meletakkan kopernya, menghela napas panjang, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, mudahkanlah aku menjalani pekerjaan ini. Lindungilah aku dari segala bahaya. Hari-hari pertama Hanin di rumah keluarga Al-Karim terasa berat. Ia harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda dari yang ia kenal di Indonesia. Jam kerja yang panjang dan tugas yang menumpuk seringkali membuat tubuhnya lelah. Namun, Hanin tidak pernah mengeluh. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu memasak di dapur. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pekerja yang dapat diandalkan. Meskipun demikian, Hanin sering merasa canggung, terutama ketika harus berinteraksi dengan anggota keluarga. Hamid, yang jarang tersenyum, membuat Hanin merasa selalu diawasi. Istri Hamid, seorang wanita anggun bernama Laila, lebih sering diam, tetapi memberikan arahan dengan nada sopan. Anak-anak mereka, terutama Khalid, anak sulung yang berusia sekitar 30 tahun, hampir tidak pernah berbicara dengan Hanin kecuali untuk memberikan perintah singkat. Hanin mencoba mencari ketenangan dengan mengingat pesan-pesan Kiai Saridin dan Fauzan. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia menyempatkan diri untuk salat dan berdoa. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Berikan aku kekuatan untuk menjalani semua ini, bisiknya dalam sujudnya. Doa itu menjadi sumber kekuatan Hanin untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Pada suatu malam yang sunyi, Hanin sedang merapikan ruang keluarga di lantai bawah rumah keluarga Al-Karim. Semua anggota keluarga sudah masuk ke kamar masing-masing, atau setidaknya begitulah yang ia kira. Saat ia berjalan menuju dapur untuk menyimpan perlengkapan bersih-bersih, langkahnya terhenti oleh suara pelan dari ruang kerja Hamid. Hanin menyadari bahwa ruangan itu diterangi cahaya temaram, dan ia mendengar percakapan samar dari dalam. Tanpa sengaja, telinganya menangkap suara Khalid, anak sulung keluarga tersebut. Semua harus berjalan sesuai rencana. Ayah tidak boleh tahu apapun, ujar Khalid dengan nada dingin dan penuh intrik. Suara lainnya, yang tampaknya milik seorang pria yang tidak dikenal, menimpali, tapi jika ayahmu tahu, semuanya akan berantakan. Khalid menjawab dengan nada tegas, kau serahkan itu padaku. Aku tahu cara mengatasinya. Hanin berdiri membeku di tempatnya. Ia tidak berniat menguping, tetapi percakapan itu terdengar jelas di telinganya. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur dan pergi meninggalkan area tersebut. Malam itu, pikiran Hanin dipenuhi tanda tanya.
Apa yang sedang direncanakan Khalid? Kenapa harus dirahasiakan dari Hamid? Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa penasaran terus mengganggunya. Namun, ia tahu bahwa mencampuri urusan keluarga itu hanya akan membawa masalah. Keesokan harinya, Hanin sedang membersihkan taman di depan rumah ketika Khalid mendekatinya. Lelaki itu, dengan wajah tegas dan mata tajam, langsung berbicara tanpa basa-basi. "Aku tahu kau berada di dekat ruang kerja semalam," katanya dengan nada dingin. Hanin terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Maaf, Tuan. Saya hanya lewat dan tidak mendengar apa-apa," jawab Hanin dengan suara pelan. Khalid mendekatkan wajahnya, menatap tajam ke arah Hanin. "Dengar baik-baik. Jangan sekali-kali kau mencampuri urusan keluarga ini. Apa yang kau lihat atau dengar, lupakan. Mengerti?" Suaranya rendah tetapi penuh ancaman. Hanin merasa darahnya membeku. Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Ya, Tuan. Saya tidak akan mencampuri apapun." Setelah Khalid pergi, Hanin merasa kakinya lemas. Kata-kata Khalid dan cara pandangnya membuat Hanin sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi dalam keluarga ini. Namun, ia tahu bahwa lebih baik baginya untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan menjauh dari urusan yang bukan miliknya. Malam itu, Hanin hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari segala bahaya. "Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah dan ancaman apapun," bisiknya sambil terisak. Sejak pertemuan dengan Khalid, Hanin semakin sering merasakan ketegangan di dalam rumah keluarga Al-Karim. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak memikirkan apapun, setiap kali melihat Khalid, ia tidak bisa melupakan ancaman yang dilontarkan pria itu. Bahkan ketika ia sedang bekerja di dapur atau membersihkan kamar, ia selalu merasa seperti diawasi. Tidak jarang Khalid melontarkan pandangan dingin yang membuat Hanin merasa tidak nyaman. Namun, Hanin tidak pernah membiarkan rasa takut menguasainya. Setiap malam, ia menyempatkan diri untuk salat dan berdoa dengan khusyuk. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dan kekuatan untuk menjalani pekerjaannya dengan baik. "Ya Allah, Engkau Maha melihat apa yang terjadi di dunia ini. Lindungilah aku dari segala fitnah dan bahaya. Jadikan aku hamba MU yang kuat," bisiknya dalam sujud panjangnya. Bagi Hanin, doa adalah satu-satunya sumber kekuatannya di tanah rantau. Meskipun jauh dari keluarga, ia merasa bahwa Allah selalu dekat dengannya. Doa-doanya menjadi tempat ia menuangkan semua kegelisahan, harapan, dan permohonan. Ia percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Waktu berlalu, dan Hanin terus menjalankan pekerjaannya dengan tekun dan jujur. Keuletannya perlahan-lahan menarik perhatian Hamid. Meski awalnya pria itu terkesan dingin dan tegas, ia mulai melihat bahwa Hanin adalah sosok yang dapat diandalkan. Tidak seperti pelayan lain, Hanin selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa mengeluh. Suatu hari, Hamid memanggil Hanin ke ruang kerjanya. Ia sedang memegang sebuah surat yang tampak penting. "Hanin, aku butuh bantuanmu. Bacakan surat ini untukku." "Surat ini dari mitra bisnis di Eropa," katanya. Hanin agak terkejut tetapi segera mengambil surat itu. Dengan hati-hati, ia membaca isi surat tersebut dengan jelas dan lancar. Hamid mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah Hanin selesai membaca, Hamid menatapnya dan berkata, "Kau satu-satunya orang yang bisa kupercayai di rumah ini." Kata-kata itu membuat Hanin merasa terharu sekaligus canggung. Ia tidak menyangka bahwa seorang pria seperti Hamid akan memberikan kepercayaan sebesar itu padanya. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawab Hanin pelan. Namun, kepercayaan itu juga membuat Khalid semakin tidak menyukai Hanin. Kepercayaan yang diberikan Hamid kepada Hanin tidak hanya membuat Hanin merasa dihargai, tetapi juga memancing kemarahan Khalid. Sebagai anak sulung, Khalid merasa bahwa posisinya sebagai pewaris keluarga sedang terancam oleh keberadaan Hanin. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang pelayan, apalagi seorang wanita asing, mendapat kepercayaan lebih dari ayahnya dibanding dirinya. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Khalid mulai merencanakan sesuatu yang keji.
Ia memutuskan untuk menyingkirkan Hanin dengan cara mencemarkan namanya. Jika aku bisa membuat ayah kehilangan kepercayaannya pada Hanin, semuanya akan kembali normal, pikir Khalid. Suatu malam, ia masuk ke kamar Hanin dengan membawa dokumen penting milik perusahaan ayahnya. Ia menyembunyikan dokumen itu di salah satu laci kecil di kamar Hanin. Keesokan harinya, Khalid berpura-pura mencari dokumen tersebut dan membuat keributan di ruang keluarga. Ayah! Dokumen penting perusahaan hilang. Aku yakin ini ulah Hanin, teriaknya dengan penuh amarah. Hamid, yang tidak pernah menyangka akan terjadi sesuatu seperti ini, langsung meminta seluruh rumah diperiksa. Ketika dokumen itu ditemukan di kamar Hanin, Khalid berpura-pura terkejut. Lihat, ayah, apa aku tidak bilang? Katanya dengan nada penuh kemenangan. Hanin yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam, bingung dengan tuduhan yang tiba-tiba menghujaninya. Ketika dokumen penting itu ditemukan di kamar Hanin, suasana rumah keluarga Al-Karim langsung memanas. Khalid dengan cepat memanfaatkan situasi untuk menyerang Hanin. Ayah, aku sudah bilang. Hanya dia yang mungkin melakukannya. Dia orang luar, dia pasti punya niat buruk terhadap keluarga kita. Serunya dengan suara keras, memperlihatkan dokumen itu di hadapan Hamid. Hamid, yang selama ini percaya pada Hanin, merasa dikhianati. Tatapan tajamnya langsung beralih ke Hanin, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah kebingungan. Hanin, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku telah memberimu kepercayaan, tetapi kau mengkhianati keluarga ini, kata Hamid dengan nada penuh kekecewaan. Hanin mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Tidak, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa tentang dokumen itu. Saya tidak pernah menyentuhnya, apalagi mencurinya, kata Hanin dengan nada memohon. Namun, Khalid dengan licik memotong ucapannya. Cukup. Bukti sudah jelas. Apa kau masih berani menyangkalnya? Katanya dengan senyum kemenangan yang tersembunyi. Hamid yang marah memutuskan untuk segera mengambil tindakan tanpa menyelidiki lebih jauh. Panggil pihak keamanan. Hanin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Perintahnya dengan tegas. Hari itu menjadi salah satu hari terburuk dalam hidup Hanin. Ia dibawa oleh pihak keamanan lokal dengan tangan terikat, meski ia terus menyatakan dirinya tidak bersalah. Tangisan dan permohonannya tidak dihiraukan. Semua penghuni rumah, termasuk para pelayan lain, hanya bisa menyaksikan dengan diam, takut akan ancaman Khalid jika mereka berani membela Hanin. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Hanin terus menangis, memohon kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Di dalam sel penjara yang kecil dan gelap, Hanin duduk di sudut ruangan dengan tubuh yang lemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bersalah. Mengingat pesan Kiai Saridin, Hanin mencoba menenangkan dirinya. Allah bersama orang-orang yang jujur, bisiknya berulang kali. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Hanin. Meskipun rasa takut terus menghantui pikirannya. Setiap malam di dalam penjara, Hanin melaksanakan salat tahajud dan berdoa dengan penuh haru. Ia memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari cobaan ini. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Aku tidak bersalah, dan hanya kepada MU aku memohon keadilan. Tolong tunjukkan kebenaran MU. Doanya dengan linangan air mata. Keimanan yang ia pelajari selama bertahun-tahun di pesantren kini, menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Hari persidangan tiba, dan Hanin dibawa ke ruang pengadilan dengan tangan terborgol. Suasana ruang sidang penuh dengan ketegangan. Khalid, dengan kepintarannya berbicara, menyampaikan tuduhan kepada Hanin dengan sangat meyakinkan. Dokumen itu ditemukan di kamarnya. Bukti sudah jelas. Ia telah mencuri informasi penting keluarga kami untuk tujuan yang tidak baik, katanya dengan nada penuh percaya diri. Hanin, yang hanya berdiri di sudut dengan kepala tertunduk, merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Ketika hakim bertanya apakah Hanin memiliki pembelaan, ia mengangkat wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Yang mulia, saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Saya tidak bersalah,
ucapnya dengan suara lirih. Namun, semua bukti yang telah dipalsukan oleh Khalid membuat hakim lebih percaya pada cerita Khalid. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Hanin dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan itu, Hanin merasa tubuhnya lemas. Namun, ia tidak memberontak atau berteriak. Dalam hatinya, ia pasrah kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah mengetahui kebenaran dan tidak akan meninggalkannya. Jika ini adalah takdirku, aku menerimanya, ya Allah. Tetapi jika engkau berkehendak, tunjukkanlah kebenaran MU, pikir Hanin sambil menutup matanya. Hari eksekusi pun tiba. Hanin dibawa ke lapangan eksekusi dengan penjagaan ketat. Ia berjalan dengan langkah yang pelan, tetapi wajahnya terlihat tenang. Di hadapan kerumunan yang menyaksikan, Algojo menyiapkan pedang untuk melaksanakan hukuman. Hanin hanya menundukkan kepala dan membaca doa-doa terakhirnya. Ya Allah, jika ini memang akhir dari hidupku, maka izinkan aku kembali kepada MU dengan hati yang bersih, bisiknya. Ketika Algojo mengayunkan pedangnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang itu patah menjadi dua bagian saat menyentuh tubuh Hanin. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terdiam dalam keheranan. Algojo mencoba mengganti pedangnya dengan yang lain, tetapi hal yang sama terjadi. Pedang-pedang itu tidak mampu melukai Hanin, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Beberapa orang mulai berbisik, apa ini ilmu rawa rontek? Apakah ia dilindungi oleh sesuatu yang gaib? Hanin hanya berdiri dengan kepala tertunduk, terus membaca doa-doanya. Baginya, keajaiban itu bukan berasal dari ilmu apapun, melainkan dari Allah yang melindunginya. Ia merasa bahwa keadilan Allah sedang bekerja, meskipun ia belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Peristiwa itu membuat para Algojo menghentikan eksekusi sementara waktu, menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang. Di tengah kehebohan yang terjadi di lapangan eksekusi, banyak yang mulai menduga-duga tentang Hanin. Beberapa percaya bahwa ia memiliki ilmu gaib, sementara yang lain menganggap ini adalah kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu Algojo bahkan berbisik kepada rekannya, apa ini ilmu rawa rontek dari Jawa? Orang-orang di sana memang dikenal memiliki kekuatan mistis. Namun, bagi Hanin, semua ini adalah jawaban dari Allah atas doanya. Ia tetap berdiri dengan tenang, tidak membantah atau berusaha menjelaskan apapun kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa hanya Allah yang bisa membuka kebenaran. Ya Allah, aku hanya seorang hamba yang lemah. Jika ini adalah cara MU untuk menolongku, aku bersyukur. Tetapi aku memohon, tunjukkanlah kebenaran yang sesungguhnya. Doanya dalam hati. Sementara itu, Khalid yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai merasa cemas. Ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk menyingkirkan Hanin akan menghadapi hambatan seperti ini. Namun, ia tetap bersikap tenang dan berusaha mempertahankan kebohongannya. Ia bahkan memperingatkan para pelayan lain agar tidak berbicara tentang apapun yang mereka ketahui. Khalid tahu bahwa jika kebenaran terbongkar, semuanya akan berakhir baginya. Ketika Fauzan mendengar kabar tentang Hanin yang dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati, hatinya hancur. Ia tidak percaya bahwa Hanin, gadis yang dikenal sebagai sosok jujur dan penuh integritas, bisa terlibat dalam kejahatan seperti itu. Ini pasti ada yang tidak beres, pikir Fauzan. Ia segera mengunjungi penjara tempat Hanin ditahan untuk mengetahui keadaannya. Melihat Hanin yang terlihat lemah tetapi tetap tegar, Fauzan semakin yakin bahwa ada fitnah besar yang sedang terjadi. Hanin menceritakan semuanya kepada Fauzan, termasuk bagaimana dokumen itu ditemukan di kamarnya dan ancaman yang sebelumnya dilontarkan Khalid. Fauzan mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Jangan khawatir, Hanin. Aku akan mencari bukti untuk membongkar kebenaran ini. Ingat pesan Kiai Saridin, Allah bersama orang-orang yang jujur." Hanin hanya bisa mengangguk, menahan air matanya. Fauzan mulai menyelidiki, mengunjungi rumah keluarga Al-Karim dengan alasan mengurus dokumen pekerjaan Hanin. Di sana, ia berbicara dengan beberapa pelayan yang tampak ketakutan. Meskipun awalnya ragu, salah satu pelayan memberanikan diri untuk memberitahu Fauzan tentang kebiasaan Khalid yang sering melakukan tindakan mencurigakan. "Tolong jangan sebutkan namaku,
Tapi saya yakin dokumen itu sengaja ditaruh oleh Tuan Khalid di kamar Mbak Hanin, bisik pelayan itu. Fauzan juga menemukan beberapa saksi yang mengaku mendengar Khalid merencanakan sesuatu beberapa hari sebelum dokumen itu ditemukan. Dengan bukti-bukti yang cukup, Fauzan membawa kasus ini kembali ke pengadilan. Ia menunjukkan kepada hakim dan para pihak berwenang bahwa ada kejanggalan dalam tuduhan terhadap Hanin. Salah satu bukti paling penting adalah kesaksian pelayan yang melihat Khalid memasuki kamar Hanin pada malam dokumen itu hilang. Selain itu, catatan komunikasi Khalid dengan rekan bisnisnya menunjukkan bahwa ia memiliki motif untuk memanipulasi situasi demi mengamankan kepentingannya sendiri. Ketika fakta-fakta ini terungkap di pengadilan, suasana berubah tegang. Khalid yang awalnya terlihat percaya diri mulai gelisah. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dengan saksama dan memutuskan untuk memanggil Khalid untuk memberikan keterangan. Di bawah tekanan, Khalid akhirnya mengakui bahwa ia telah merencanakan segalanya untuk menjatuhkan Hanin dan mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya. Ketika pengakuan itu terdengar, Hamid merasa seperti disambar petir. Ia tidak menyangka bahwa putra sulungnya, yang selama ini ia banggakan, sanggup melakukan sesuatu yang begitu keji. Dengan suara bergetar, Hamid berkata, "Khalid, bagaimana kau bisa tega melakukan ini? Kau bukan hanya mencemarkan nama baik keluarga, tetapi juga hampir membunuh orang yang tidak bersalah." Khalid tidak bisa menjawab kemarahan ayahnya. Ia hanya menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Seluruh rencana jahatnya kini terbongkar di depan semua orang. Para hakim, saksi, dan bahkan para pelayan keluarga Al-Karim yang hadir di pengadilan menyaksikan bagaimana Khalid kehilangan seluruh kredibilitasnya. Hamid merasa terpukul. Ia tidak hanya kecewa, tetapi juga merasa bersalah karena begitu mudah percaya pada fitnah Khalid. "Kau telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu, Khalid. Apa lagi yang kau harapkan sekarang?" seru Hamid dengan nada penuh kekecewaan. Khalid tetap diam, menyadari bahwa tidak ada pembelaan yang bisa ia sampaikan. Sementara itu, Hanin yang berdiri di sisi lain ruang sidang merasa lega. Ia memandang ke atas dan mengucapkan doa syukur kepada Allah. Akhirnya, kebenaran terungkap, dan ia terbebas dari fitnah yang hampir merenggut nyawanya. Setelah persidangan selesai, Hamid mendatangi Hanin dengan wajah penuh penyesalan. "Hanin, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku terlalu percaya pada Khalid, dan aku telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku mohon maaf," katanya dengan suara bergetar. Hanin menatap Hamid dan menjawab dengan lembut, "Saya sudah memaafkan Tuan sejak awal. Semua ini adalah ujian dari Allah, dan saya yakin ada hikmah di baliknya." Hamid merasa terharu mendengar kata-kata Hanin. Ia menyadari bahwa Hanin adalah sosok yang luar biasa. Seorang wanita muda yang mampu menjaga kesabaran dan keimanan meskipun menghadapi cobaan yang begitu berat. Sebagai bentuk penyesalan, Hamid memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada Hanin. "Terimalah ini, Hanin. Ini tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah kau alami. Tetapi aku harap ini bisa membantu kehidupanmu ke depan," kata Hamid. Hanin awalnya ragu untuk menerima pemberian itu. Tetapi setelah berpikir bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk membantu keluarganya di Indonesia, ia menerimanya dengan rasa syukur. "Terima kasih, Tuan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga ini," ujar Hanin. Setelah semua selesai, Hanin memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelum berangkat, ia menemui Fauzan untuk mengucapkan terima kasih. "Pak Fauzan, terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan Bapak. Tanpa Bapak, saya mungkin tidak akan bisa melewati semua ini," kata Hanin dengan mata berkaca-kaca. Fauzan tersenyum dan menjawab, "Jangan berterima kasih padaku, Hanin. Berterima kasihlah kepada Allah. Dia yang telah menolongmu." Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Hanin merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa pengalaman itu telah menguatkan imannya dan memberinya pelajaran penting tentang kesabaran, kejujuran, dan keadilan Allah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Dengan uang kompensasi yang ia terima, Hanin membantu memperbaiki rumah keluarganya dan membangun usaha kecil untuk membantu perekonomian mereka. Setiap malam, Hanin masih mengingat pesan Kiai Saridin, "Mintalah pertolongan kepada Allah."
kebenaran pasti terungkap. Pesan itu menjadi pengingat baginya bahwa dalam setiap ujian, selalu ada pertolongan Allah bagi mereka yang bersabar dan jujur. Kini, Hanin memulai babak baru dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur dan keyakinan yang lebih kuat akan kuasa Allah.